Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sekali lagi Imam Syafi'i menyampaikan sebuah kaidah yang harus terus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sebatas yang dihafal. Walaupun hafalan itu penting, tapi hakikat ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita gunakan, ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita pada saat kita bersama keluarga, bersama pasangan, bersama anak, bersama orang tua, ketika pada saat kita berinteraksi di kantor, bertemu dengan klien, bertemu dengan bos, atau bertemu dengan bawahan, ketika kita berinteraksi sosial, dan tentu saja ketika kita beribadah, ketika sujud, ketika ruku, ketika puasa. Ilmu itulah yang seharusnya kita cari dan kita pertahankan, dan itulah ilmu yang diminta setiap pagi oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Setiap pagi beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Setiap pagi beliau selalu minta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Makanya para ulama mengatakan laisal ilmu bi kathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan sebatas banyak-banyakan meriwayatkan, banyak-banyakan menyampaikan, banyak-banyakan ikut kajian kalau bahasa konteks kita sekarang. Tapi ilmu yang sejati adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah, lalu itu men-trigger kita, mendorong kita untuk memanfaatkan ilmu itu sendiri, apalagi sekali lagi bersama kitab Riyadhus Shalihin yang ada di tengah-tengah kita, sebuah kitab, sebuah karya yang keseharian, yang dibutuhkan. Ngaji atau nggak ngaji Riyadhus Shalihin, isi dari kitab ini itu kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu poinnya gitu loh. Kita mau ikut kajian nggak ikut kajian buku seperti Riyadhus Shalihin ini jamaah, tapi sejatinya setiap hari kita ngadepin yang ada dalam isi ini atau yang ada dalam isi buku ini. Jadi poinnya adalah kita hadapi dengan ilmu atau kita hadapi dengan kebodohan. Dan kalau kita hadapi dengan kebodohan, maka berakhir fatal. Semua hal yang kita jalani di atas kebodohan, maka blunder, maka akan bermasalah. Jadi ini yang harus kita tanamkan terus, karena kita butuh gitu. Pada saat kita belajar atau bab, Imam Nawawi membawakan bab keikhlasan. Jadi belajar nggak belajar Riyadhus Shalihin, maka setiap hari kita harus mengerjakan amalan dengan ikhlas. Begitu kita nggak ikhlas, kita akan sakit hati sendiri. Begitu kita nggak ikhlas, kita akan sengsara sendiri. Begitu kita nggak ikhlas, kita akan galau sendiri. Lalu amal kita nggak diterima oleh Allah. Begitu. Ketika di bab kesabaran, belajar nggak belajar Riyadhus Shalihin, tetap kita akan menghadapi masalah-masalah setiap hari, dan itu harus kita respon dengan kesabaran. Begitu kita nggak hadapi dengan kesabaran, ya nyesek sendiri, galau sendiri, sebel sendiri, marah-marah sendiri. Itu poinnya. Imam Nawawi membawakan bab kejujuran.
Belajar nggak belajar dari solihin, kita harus hadapi masalah-masalah dengan kejujuran. Dan begitu kita nggak menjalankan atau nggak menghadapi masalah itu dengan kejujuran, maka ya itu tadi, nggak berkah, sengsara, kesel, marah, sakit-sakitan, dan seterusnya. Jadi ini kitab, kita mau belajar nggak belajar, isinya itu kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bab amanah, sekali lagi bab amanah. Kita belajar nggak belajar bab, atau kita mau belajar atau nggak belajar bab amanah, setiap hari kita menanggung amanah, menanggung amanah, menanggung amanah. Tinggal kita tunaikan apa enggak. Dan untuk menunaikan kita butuh ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu kita harus belajar. Dan salah satunya misalnya Riyadhus Shalihin atau buku-buku para ulama yang lain. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan. Kita belajar atau nggak belajar kitab ini, kandungan buku ini itu ada dalam keseharian kita, ada dalam keseharian. Maka kata kebutuhan, maka nggak heran banyak sekali ulama yang mengkaji buku ini itu setiap hari, bahkan bahkan lebih dari satu kali, artinya di setiap ba'da salat wajib gitu, di setiap ba'da zuhur atau asar atau maghrib atau isya gitu, walaupun dibaca cuma satu ayat atau dibaca satu hadits atau penggalannya nanti disyarah lagi terus begitu. Itu hal yang poin. Salah satu masyaikh kami itu di masjid samping rumah beliau itu mengkaji Riyadhus Shalihin setiap ba'da sholat, satu hadits sampai syarah dikit tutup, satu hadits syarah dikit tutup. Karena ini buku yang luar biasa, fenomenal. Walaupun tentu saja setiap buku pasti ada kekurangan, ada kekhilafan. Itu nggak perlu dianehkan, karena semua buku demikian. Kata para ulama, aballah an ya'sima kitaban ghairu kitabihi. Allah tuh enggan menyempurnakan sebuah buku atau sebuah kitab, ya, sebuah kitab kecuali kitabullah, kecuali Al-Quran. Nggak ada yang sempurna kecuali Al-Quranul Karim. Tapi dampak dan manfaatnya Riyadhus Shalihin itu sangat nyata. Oleh karena itu yang perlu kita tanamkan, dan butuh istiqomah hadirin, butuh istiqomah. Istiqomah itu penting. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Majah, al khairu adah, kebaikan itu rutinitas, kebiasaan yang menjadi adat, kenapa dibiasakan. Kebaikan itu rutinitas, perubahan itu rutinitas. Sekali lagi, perubahan rutinitas. Jadi kalau ingin jadi orang berhasil, rutinkan kebaikan, gitu aja sebenarnya. Sesederhana itu. Tapi justru itu yang paling sulit dalam hidup. Yang paling sulit dalam itu merutinkan kebaikan itu. Kalau ngerjain kebaikan 1-2 kali, banyak orang yang bisa. Tapi begitu bicara rutinitas, itu yang berat. Itu yang jungkir balik, itu yang menjadi kegagalan banyak pihak. Makanya kata para ulama apa? Likullin ila sya'wil ula harakatun walakin azizun fir rijali thabatu. Semua orang berusaha mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, berusaha mendapatkan kesolehan, ketakwaan, dan ada usahanya. Bahkan itu tadi dalam kaidah ini, likullin, semua orang tuh berusaha. Walakin azizun fir rijali thabatu. Namun yang sulit adalah konsisten dan disiplin dan terbiasa. Itu yang paling sulit. Kalau 1-2 kali bisa, tapi konsistensi itu susahnya. Walakin azizun fir rijali thabatu. Namun yang susah bagi orang konsistensi. Itu paling berat di bidang apapun. Konsistensi paling susah.
maka selalu minta pertolongan kepada Allah. Pokoknya harus diingatkan terus, diingatkan terus, diingatkan terus. Cari ilmu bermanfaat dan konsisten, konsisten, konsisten. Ini untuk kita, bukan untuk yang lain. Di bidang, di semua bidang, di semua bidang, mau bidang apapun ya begitu deh. Sukses itu konsistensi. Dan itu konsep kita. Al khairul ada, kata Nabi SAW. Kebaikan itu rutinitas. Bukan 1-2 pekan, bukan 1-2 bulan, bahkan bukan 1-2 tahun. Konsistensi. Makanya konsep Allah dalam akhir surat Al-Hijr apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Jadi konsistenlah sampai mati, gitu aja. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, bukan 5 tahun. Disitulah kesulitan, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Disitulah kegagalan, kecuali dirahmati oleh Allah. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Allah Ta'ala misal. Semoga Allah memberikan konsistensi kepada kita, taufik kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan. Makanya kata para ulama itu, sebagaimana dibawakan oleh Imam Az-Zarnuji dan para ulama yang lain rahimahumullah, bahwa salah satu kunci keberkahan ilmu itu mengkaji sebuah kitab sampai selesai. Mengkaji sebuah kitab sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Apalagi cuma 1, 2, 3 bab. Sampai selesai. Di antara hikmahnya mengkaji sebuah kitab sampai selesai adalah edukasi tentang konsistensi. Jadi kalau Anda sudah mulai, selesaikan. Anda sudah mulai, selesaikan. Anda sudah mulai, selesaikan. Karena mental kutu loncat itu nggak bagus. Nggak akan berhasil kita hidup di dunia dengan loncat sana. Nanti ada ini, loncat sini. Nanti ada kajian ini, loncat lagi. Enggak, bukan begitu. Dan ini di bidang manapun. Coba ngerjain bisnis kutu loncat gitu. Nanti loncat lagi, loncat. Berhasil? Enggak. Kerjaan apapun lah. Gitu. Kita mau olahraga terus mau sehat. Tapi udah, ada ikut ini, nanti main ini, nanti main ini. Nggak akan berhasil dengan baik. Makanya itu begitu kata para ulama, salah satu kunci keberkahan, kunci kebaikan, kunci perubahan, kalau mengkaji sebuah kitab, selesaikan. Kalau mengkaji sebuah kitab, maka selesaikan. Kecuali Allah takdirkan lain, kita udah berusaha segala macam. Allah Ta'ala alam bisawab. Tapi kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan gak perlu lama-lama, karena kan yang dicintai oleh Nabi SAW, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW apa? Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai itu yang paling konsisten walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Makanya kalau misalnya kita nggak bisa kajian full gitu ya, walaupun cuma 5 menit. Dan ini berlaku buat misalnya jamaahnya, murid-muridnya, atau gurunya, atau ustadznya. Gitu. Walaupun cuma 5 menit gitu misalnya, atau 10 menit. Ada salah satu guru kami dulu, hafizahullah ta'ala, beliau harus safar, dan beliau sudah umumkan bahwa kelas hari ini atau kelas besok kemungkinan libur karena saya harus safar. Pas kita lagi di dalam kelas dan kita pikir itu, tiba-tiba beliau datang. Terus kita agak kaget. Lalu kata beliau, saya ngitung-ngitung waktu lagi, insya Allah sempat untuk ngisi walaupun cuma 5 menit atau 10 menit gitu.
udah ngisi 5 menit pamit pulang gitu. Kita bengong aja 5 menit. Padahal itu dari apa? Dari kan harus jalan lagi ke belum lagi ke bandara gitu loh. Kalau dari rumahnya langsung ke bandara kan lebih enak. Tapi 5 menit itu tuh pesan besar bagi kita. 5 menit itu bukan 5 menit. 5 menit itu bisa jadi sepanjang hayat di dalam diri murid-murid. Karena pesannya adalah konsistensi, walaupun sedikit. Konsistensi walaupun sedikit. Jadi mungkin 5 menit ya misalnya saya nasihatkan antum bertakwa kepada Allah dan seterusnya. Tapi pesan ke kita, dan makanya ini kan udah berapa ya? Hampir, kejadiannya kan hampir 20 tahun. Hampir ya. Atau enggak sih, enggak sampai. 11-an tahun lah. Tapi alhamdulillah kasih taufik masih ingat, dan pagi ini saya sampaikan ke antum semua. Belasan tahun, 5 menit itu tuh kalau berkah tuh sampai belasan tahun. Makanya kita tuh seringkali terlalu pakai akal-akalan pendek gitu lah. Lupa bahwa Allah tuh bisa kasih keberkahan. 5 menit gitu loh. Itu bisa sampai belasan tahun, dan pagi ini saya sampaikan ke antum. Itu menunjukkan konsistensi itu penting dan keberkahan. Jadi seringkali itu sebab kegagalan kita bukan karena kita nggak cerdas, bukan karena kita nggak jenius, kita jenius misalnya, bukan karena kita nggak kaya, bukan karena kita nggak punya fasilitas, bukan karena kita nggak punya tenaga, bukan karena kita nggak sehat. Kita tuh gagal karena kita nggak konsisten itu. Setelah punya masalah sama Allah, jadi Allah nggak kasih taufik gitu. Itu poinnya. Oleh karena itu marilah kembali ke Riyadhus Shalihin, dan hal-hal ini penting untuk kita ingatkan terus gitu. Makanya mengingatkan pun juga butuh konsistensi gitu. Jadi semua butuh konsistensi. Tapi hadirin Allah muliakan, kembali ke hadis syafaat yang panjang. Semoga Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masuk ke hadis tersebut, hadis Hudzaifah dan Abu Hurairah yang dibawakan Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, jamaah sekalian, dan kita semua berada. Hadirin Allah muliakan, manusia datang kepada Nabi Isa atas arahan Nabi Musa alaihi wassalam. Lalu Nabi Isa kembali menyatakan atau merespon dengan respon yang sama, respon para nabi-nabi sebelumnya yang didatangi oleh manusia. Lalu Nabi Isa alaihi salam menyampaikan, idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Isa, aku bukan orang yang berhak, pergilah ke selainku, pergilah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa mengarahkan untuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Nabi Isa alaihissalam menyampaikan, itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, pergilah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Nabi Isa alaihissalam, seorang hamba yang seorang hamba yang
kehilafannya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sebelum ataupun setelah, baik sebelum ataupun setelahnya. Jadi lagi-lagi kita diperlihatkan adab dan akhlak para al-anbiya, para nabi dan rasul, bagaimana mereka memuji dan mengangkat saudara mereka dan mengingat kekurangan yang mereka rasa, mereka lakukan ketika mereka di dunia. Sekali lagi mereka rasa ya, karena seperti Nabi Ibrahim sebenarnya nggak ada kekurangan. Yang dianggap kebohongan bukan kebohongan. Nabi Isa alaihissalam, apa ininya? Nabi Isa alaihissalam, apa miss beliau? Tapi rasa itu penting, dan itu mental seorang hamba. Makanya itu mental itu kan kita baca setiap hari, 2 kali sehari dalam Sayyidul Istighfar. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Abu'u laka bi ni'matika alai, aku akui segala nikmat-nikmatmu kepada diriku. Wa abu'u, dan aku akui, bi dhanbi, aku akui dosa-dosaku ya Allah. Wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka ampunilah dosaku, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Itu kan yang kita baca ketika kita baca Sayyidul Istighfar tadi sebelum kajian, atau nanti sore 3 pagi petang. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku akui nikmatmu dan aku akui dosa-dosaku. Kalau para nabi saja demikian, lalu bagaimana kita yang nabi bukan, ulama bukan, ahli hadis juga bukan, ahli tafsir juga bukan, ahli fikih juga bukan. Pantaskah kita mengangkat diri kita, merasa diri bersih, merasa diri suci, merasa diri paling bertakwa? Gak pantas hadirin. Pantaskah kita gak mengakui keutamaan saudara-saudara kita yang senantiasa berusaha taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, mendakwakan sunnah Nabi SAW, mendakwakan tauhid kepada Rabbul Alamin? Atau semua saudara kita punya fadl, yang punya keutamaan? Itu mental yang harus kita bangun. Kita merasa kita belum melakukan apapun, dan ketika kita melihat saudara kita punya karya, punya amalan, punya itu, kita luar biasa, dan kita akan senang lah. Itu yang diminta oleh Allah kepada kita. Kita harus senang, karena kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Kalau kita senang punya karya, kita harus senang juga teman kita punya karya. Kalau kita ingin jadi orang berhasil, kita harus senang teman kita jadi orang berhasil. Ini mental. Hadirin Allah muliakan. Fayatunani, lalu manusia mendatangiku, kata Nabi SAW. Manusia mendatangiku. Fa'antalik fa'asta'dzin ala Rabbi. Lalu aku bergegas di dalam riwayat yang dibawakan Imam Nawawi tidak dijelaskan secara lebih detail. Dijelaskan secara global. Beliau pun berdiri lalu diperkenankan. Namun dalam riwayat-riwayat yang lain itu dijelaskan sebagaimana dalam riwayat Bukhari,
dijelaskan bahwa manusia mendatangi Rasulullah SAW. Fayaqulun, lalu mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya, engkau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dan Allah telah ampuni apa yang atau khilaf yang dikerjakan sebelum dan sesudah. Jadi semua sudah clear, bersih. Ishfa'lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi. Tolong berikanlah syafaat kepada Rabbmu. Manusia benar-benar melas, hadirin. Kalian udah mentok nih. Khatamul Anbiya, ini nabi terakhir udah. Dan semua nama-nama besar nggak bisa mereka tembus. Ala tara ila ma nahnu fi. Lalu mereka kembali mengingat, ala tara ila ma nahnu fi. Apakah engkau nggak lihat gimana kondisi kita sekarang? Berantakan, hadirin, segala macam, berat. Ketakutan yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat apa yang kami sedang alami sekarang? Dan Nabi kita kan Nabi Rahmah, hadirin. Rahmatan lil alamin. Beliau itu diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagai kasih sayang. Lalu melihat fenomena seperti itu, melihat pemandangan seperti itu. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'antariq fa'ati tahta al-arsy fa'aqa sajidan li rabbi azza wa jal. Lalu aku beranjak, aku menuju sebuah spot di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ati tahta al-arsy, aku mendatangi di bawah arsy Allah. Fa'aqa'u sajidan li rabbi azza wa jal. Lalu aku sujud di sana. Aku sujud kepada Rabbul Alamin. Aku sujud. Nabi kita sujud. Thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alai syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Lalu pada saat aku sujud itu, atau Allah subhanahu wa ta'ala memfatah, memberitahukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian yang hendaknya beliau baca pada saat itu. Dan kalimat pujian-pujian tersebut itu belum pernah disampaikan sebelumnya. Lam yaftahu ala ahadin qabli. Gak pernah disampaikan kepada siapapun selainku dan sebelumku. Jadi Nabi SAW memuji Allah pada saat itu dengan kalimat yang Allah sampaikan pada saat itu. Sebelumnya belum. Ini kalimat-kalimat yang berbeda, yang baru. Thumma yuqal, ya Muhammad irfa' ra'sak. Lalu disampaikan, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'tah, mintalah, permintaanmu akan diberikan. Washfa' tu syafa', berikanlah syafaat, syafaatmu akan di-ACC, akan dikasih. Farfa'u ra'si, lalu aku angkat kepalaku. Antum tahu apa yang pertama kali diucapkan oleh Nabi SAW, jamaah? Kata beliau, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Itu kalimat yang disampaikan Nabi kita SAW. Ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Beliau nggak bicarakan tentang diri beliau.
yang beliau sebutkan antum jamaah. Kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ya Rabbi, umat ya Rabbi. Itu yang disampaikan oleh beliau. Beliau ingat kita, hadirin. Kita yang melupakan sunnahnya. Kita yang belum maksimal menjalankan ajarannya. Kita yang suka menyanyiakan, malas ngaji, malas mengkaji hadisnya, ngaji bolong-bolong, kurang diamalin. Akhlak kita belum seperti akhlak Nabi SAW. Dan memang nggak pernah bisa. Tapi nggak ada usaha yang maksimal gitu loh. Sikap kita, sunnah-sunnah Nabi masih banyak yang belum kita kerjakan. Tapi Nabi kita Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, yang diucapkan umat ya Rabbi, umat ya Rabbi, umatku ya Allah, umatku, umatku. Hadirin, coba katakan, kemarin kita ingat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam apa enggak? Ketika kita bangun tidur tadi, apakah kita ingat Allah Subhanahu wa taala lalu ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Bahkan ketika nama beliau disebutkan, kita nggak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Namanya disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Jangankan langsung ingat gitu loh. Wah, ini namanya disebutkan, kita nggak ingat juga. Bahasa kita sekarang, kalau nama belum disebutkan itu seperti umpan lambung, tinggal disemes aja. Umpan lambung gitu kan. Tinggal kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Atau apalah. Tapi kita juga enggak gitu. Seakan-akan kita hidup kekal selama-lamanya. Kan kita nggak dibangkitkan. Ini fakta penting buat kita. Beradablah dengan Rasulullah SAW. Taulah kedudukan beliau. Jangan kufur nikmat, hadirin. La yashkurullah ma la yashkurun nas. Gak bersyukur sama Allah orang yang gak bersyukur sama manusia. Dan kalau kita gak bersyukur sama teman aja, kita dianggap gak bersyukur sama Allah. Kita gak bersyukur sama sahabat aja, dianggap gak bersyukur sama Allah. Kita gak bersyukur sama guru aja, kita dianggap gak bersyukur sama Allah. Lalu gimana dengan Rasulullah SAW? Beliau datangi, beliau sujud. Beliau datangi, beliau sujud. Lalu beliau katakan, ummati, ummati, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Lalu bagaimana dengan kita jemaah? Seperti apa kita memperlakukan sunnahnya Nabi SAW? Itulah alasan kenapa kita mengerti, kenapa para ulama dulu tuh ta'zim sekali dengan sunnah Nabi SAW, sangat memuliakan sunnah Nabi SAW. Itu tuh sampai Imam Malik tuh kalau mau bicara hadis Nabi SAW tuh mandi dulu, wudhu, pakai parfum. Said bin Musayyib lagi sakit kondisi beliau tuh, lalu dijenguk, lalu ditanyakan tentang hadis Nabi SAW. Lalu beliau memaksakan diri untuk duduk. Lalu ketika kenapa nggak berbaring aja, kita tahu engkau lagi sakit. Kata beliau, ana astahi minan Nabi SAW. Aku nih malu sama Rasulullah SAW. Hadithuhu yuqra wa ana mustalqin. Hadisnya dibacakan dan aku dalam kondisi duduk. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Sedangkan kita santai aja, ngongkang-ngongkang kaki, ngobrol, hadis dibacakan, balas WA lah, inilah itulah. Kan nggak ngerti kita kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya pentingnya belajar, pentingnya ilmu. Di saat kita bingung, mentok sana nggak, di saat pada saat itu orang tua kita sendiri nggak bisa bantu, bingung orang tua kita. Yang selama ini kita andelin nggak bisa, udah. Manusia bingung pada saat itu, takut luar biasa. Jangankan orang tua, jangan teman. Nabi Adam nggak bisa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh nggak, Nabi Ibrahim nggak bisa.
Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan lihat kalian, ummati ya Rabbi, ummati, ummati. Lu nggak mengatakan, oh yang pertama saya ya Allah, ini saya lagi gini nih, gimana, aman nggak diri saya? Enggak, ummati ya Rabbi, ummati. Dan lucunya kita bahas hadis Nabi SAW sambil ngantuk-ngantuk gitu. Ummati, ummati. Allahu Akbar. Kan harusnya perlihatkan sebagai orang yang butuh gitu ya, butuh, kita nih butuh. Kehidupan ini akan berakhir. Jadwal kajian kita, harusnya kita bahas kitab yang isinya sunnah Nabi SAW, lalu di cancel, kenapa ada meeting sama A, lalu di cancel gara-gara ada urusan sama B. Itu si A, si B, si C, itu akan nolong nggak gitu loh, akan peduli dengan Anda. Kan kita harus tahu cara bermain ya hadirin. Kalau mau PDKT kan kita harus tahu ini potensial nggak sih, dia bantu nggak, jangan nggak bantu. Harusnya kan sunnah Nabi di nomor satu kan. Mereka nggak bisa bantu kita nanti. Dan banyak orang bantu kita nggak tulus. Nggak ada makan siang gratis, itu kan istilah yang ada di kehidupan. Nabi SAW tulus bantu kita hadirin. Itulah sabda Nabi, itulah firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 128. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma'anitum. Allah berfirman tentang Nabi kita SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat rasanya penderitaan kalian. Kita berat, kita umatnya kesulitan, itu kata Allah, nabinya SAW berat. Belum punya rasa empati yang sangat besar. Azizun alaihi ma'anitum. Masa kita nggak cinta dengan sosok seperti ini, Arin? Kok kita nggak respect sama orang? Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Itu hidupnya kata Allah, itu senantiasa menginginkan kebaikan buat kalian. Hidup beliau itu senantiasa menginginkan kebaikan buat kita. Gimana biar kita beriman, gimana kita biar selamat. Selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Itu hidup beliau dedikasikan untuk itu. Kita nggak kasih apa-apa juga buat beliau. Apa yang kita kasih buat beliau? Kita nggak pernah kasih apa-apa. Kalau kita ikutin itu juga buat diri kita, nggak menurunkan kedudukan beliau kok. Kalau kita maksiat, kalau kita nggak mau ikutin sunnahnya, kalau kita nggak mau menjalankan ajarannya, enggak. Allah, Nabi SAW nggak dirugikan. Beliau tetap menjadi yang mulia. Hadis ini nggak akan berubah. Emang hadis ini berubah kalau kita nggak mau ikut sunnah beliau SAW, nggak mau berittiba kepada Nabi SAW, lalu kita lebih memilih konsep yang baru atau ibadah yang baru dan seterusnya? Enggak, tetap aja beliau menjadi penentu pada hari kiamat nanti. Hadisnya nggak berubah. Hadisnya nggak berubah. Beliau tetap pemimpin manusia pada hari kiamat. Beliau sampai sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Aku yang pertama kali dibangkitkan. Pertama kali dibangkitkan Nabi SAW. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku manusia pertama kali memberikan syafaat dan aku yang pertama kali di ACC syafaatnya. Emang berubah? Nggak berubah.
Kita mau maksiat, kita mau nggak menjalankan sunnahnya, bahkan kita mau mengolok-olok sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, nggak ada pengaruh dengan beliau. Beliau tetap sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Beliau tetap pemimpin anak manusia pada hari kiamat. Beliau tetap yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Beliau tetap yang pertama kali memberikan syafaat, dan yang syafaatnya diterima. Nggak ada perubahan sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita yang bermasalah, bukan beliau, kita ya. Kita yang akan punya masalah besar pada hari kiamat. Hadirin yang Allah muliakan, kedudukan beliau sangat tinggi, sangat tinggi. Sayyidu waladi Adam. Nah, kok bisa sunnah beliau kalah dengan kepentingan dunia kita, nggak enakan sama teman kita, akhirnya kita selisih lagi ajaran beliau, cuman gara-gara nggak enak sama teman. Ada yang nggak enak sama bosnya, ada yang nggak enak sama atasannya. Emang mereka bisa bela kita pada hari kiamat, hadirin? Bisa ngelobiin kita gitu. Kedudukan beliau sangat mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan kenapa para ulama mengatakan kenapa alurnya seperti ini. Ke Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa, lalu Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian pihak ketika membaca hadis ini dibuat joke kalau gitu. Kalau aku kan udah belajar hadis ini Pak Ustadz, aku mau langsung aja ke Rasulullah SAW, mau potong kompas. Nggak ngerti pesan besarnya. Kenapa ada alur seperti ini? Ini pesan besar agar pesannya clear bagi kita bahwa Rasulullah di atas yang lain. Kalau langsung direct ke Nabi SAW, mungkin orang bisa katakan Nabi Isa juga bisa, ya lo nggak ke Nabi Isa aja. Ada yang bilang Nabi Musa juga bisa, ya lo nggak ke Nabi Musa aja. Nabi Nuh sebenarnya bisa juga loh, tapi kamu kan nggak ke Nabi Nuh. Nabi Ibrahim tuh Masya Allah, tapi kan lo nggak ke Nabi Ibrahim. So, orang akan mengatakan demikian. Tapi begitu dibuat yang terakhir, dan kita harus melalui alur Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, clear. Nggak ada yang bisa kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang bisa kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang lebih spesial dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang lebih utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelas ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidu waladi Adam. Ini pemimpinnya umat manusia pada hari kiamat. Ini udah mentok, nggak ada lagi bisa. Baru ke beliau. Dan agar kita tahu keutamaannya, hadirin, keutamaannya. Beda orang tuh kalau ada sesuatu langsung dibantu dengan harus drama dulu atau muter-muter baru sampai dibentok baru dibantu. Itu beda. Rasa syukurnya beda, respectnya beda, memuliakannya beda. Beda. Nah, kita harus ketahui keutamaan. Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Allah, irfa' ra'sak, bangkit wahai Muhammad. Cukup sudah bangkit. Wasal tu'tah, minta dikabulkan. Wa qul yusma', dalam riwayat sampaikan, ucapanmu akan didengar. Akan mintalah permintaan kamu akan diberikan. Ucapkan sesuatu, ucapanmu akan didengar, nggak akan dicuekin, nggak akan dikacangin, akan didengar. Lalu beliau minta apa? Beliau bicara tentang diri beliau? Enggak. Beliau bicara tentang masalah beliau? Enggak. Beliau bicara tentang sebatas rumah tangga beliau? Enggak. Beliau sebatas bicara tentang cucu-cucu beliau? Enggak. Beliau sampaikan ummati ya Rabbi, umatku ya Allah, umatku. Memang pemimpin sejati beliau, hadirin. Pemimpin sejati udah. Itu pemimpin. Gak bicarakan dirinya,
Nggak bicarakan umat ya Rabbi, umat ya Rabbi, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Beda sama kita kan. Jangankan bicara pemimpin umat manusia, kita pemimpin rumah tangga berantakan. Kita baru mimpin keluarga aja selalu minta, mikirinnya diri kita, diri kita, diri kita. Yang diangkat hak kita, hak kita, hak kita, hak kita. Ya gimana mau jadi? Nabi SAW pemimpin umat manusia. Umat ya Rabbi, umat ya Rabbi, umatku. Gak bicara tentang diri beliau, gak bicara dalam skup rumah tangga beliau, keluarga beliau. Padahal kalau beliau bicara tentang keluarga, semua sepakat, kita setuju itu harus dinomorsatukan. Siapa umat yang nggak setuju? Itu harus dinomorsatukan. Kita semua sepakat. Tapi beliau nggak bicara gitu. Beliau libatkan kita pada pembicaraan pertamanya, umat ya Rabbi, ummati. Oleh karena itu hadirin, semakin kita mengenal bagaimana beliau SAW, kita harus semakin sadar betapa lalainya kita terhadap hak beliau SAW, dan betapa lalainya kita terhadap sunnah beliau SAW. Maka perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri, dan jangan berpikir pendek. Hari itu pasti datang hadirin. Dzalikal yaumul haqq. Hari itu pasti datang. Gak ada keraguan, gak ada keraguan. Oh, semoga Allah tolong kita di dunia dan di akhirat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dan dimasukkan ke surganya atau surga Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Dan jadilah pengikut sejati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.